Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Silva Ayuningsih dengan NPM 2113053028 dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Lampung. Di sini saya akan mempraktikkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga hari ini sehat semua ya, amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan kakak pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang tahu nggak nih kenapa sih sebelum memulai pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu? Ya, tujuan dari berdoa ini supaya kita lebih mudah dalam menerima pelajaran, mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu, dan juga berkah dalam proses pembelajarannya. Kepada adik-adik semua, dipersilahkan berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih kepada adik-adik, silahkan duduk kembali. Adik-adik semua, silahkan disiapkan ya alat tulis dan juga bukunya untuk pembelajaran pada hari ini. Ya, baik. Di sini kakak akan menyampaikan tentang KD, indikator, tujuan, dan juga manfaat serta aktivitas pembelajaran kita pada hari ini. Dalam mengikuti pembelajaran, kita harus memiliki sikap disiplin. Kenapa kita harus memiliki sikap disiplin? Ya, dengan adanya disiplin diri, terutama dalam hal belajar, maka akan memudahkan kelancaran dalam belajar. Karena dengan adanya disiplin diri, maka rasa segan, rasa malas, rasa menentang dapat mudah diatasi, seolah-olah tidak ada rintangan maupun hambatan lainnya yang menghalangi kelancaran dalam belajar. Masih semangat nggak nih? Ya, biar tambah semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, adik-adik semua, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi jenis-jenis usaha. Mari sama-sama kita buka buku cetaknya halaman 29. Di situ ada teks bacaan jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Kakak beri waktu kurang lebih 3 menit untuk adik-adik semua membaca serta mencermati teks bacaan tersebut. Adik-adik semua, ada yang tahu nggak nih apa aja sih jenis-jenis usaha dalam masyarakat? Ya, di sini kakak akan menjelaskan ya. Secara umum terdapat 3 jenis usaha, yaitu yang pertama perindustrian, yang kedua perdagangan, dan yang ketiga jasa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Nah, ada juga industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Lalu, ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Sedangkan ada industri besar dan ada industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja yang lebih kecil. Contohnya dari industri kecil yaitu perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Sedangkan contoh industri besar yaitu yang pertama ada industri baja, industri mobil, dan industri tekstil.
Jenis usaha yang kedua ada perdagangan. Apa sih perdagangan? Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Yang terakhir, jenis usaha yang ketiga ada jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, tapi usaha jasa ini memberikan pelayanan kepada konsumennya. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah yang pertama guru, lalu ada pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari setiap jenis usaha tersebut. Yang pertama, ada ciri-ciri dari industri, yaitu memiliki modal yang besar, memiliki tenaga kerja andal, mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, berusaha menghasilkan produk yang berkualitas, dan menyediakan layanan purna jual. Yang kedua, ciri-ciri usaha perdagangan. Yang pertama, mempunyai tempat penyimpanan barang yang dibeli dari produsen sebelum dijual lagi kepada pengguna atau konsumen. Lalu yang kedua, mengemas barang dagangan dengan baik dan menarik bagi konsumen. Yang terakhir, menyediakan kemudahan layanan bagi konsumen dalam memperoleh dan membayar barang dagangan. Sedangkan ciri-ciri dari usaha jasa yaitu yang pertama, mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen. Yang kedua, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, menjaga loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Coba kakak mau tanya, ada yang tahu nggak nih apa sih keuntungan dari setiap pelaku jenis usaha? Ya, benar sekali. Pelaku setiap jenis usaha akan memperoleh keuntungan berupa penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan memungkinkan meningkatkan taraf hidup keluarganya. Oke, sekarang mari kita sama-sama menulis usaha apa aja sih yang mungkin dilakukan oleh keluarga adik-adik semua. Ya, bisa yang pertama jenis usaha yang mungkin dilakukan dalam keluarga adik semua yaitu ada jasa, ya contohnya dokter. Lalu ada perdagangan. Perdagangan ini contohnya pedagang sayur, benar sekali. Yang ketiga ada pertanian, contohnya petani. Terus ada perkebunan, contohnya kebun kopi. Kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita tadi membahas mengenai jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama tadi ada perindustrian, contohnya ada industri kecil, antara lain perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Sedangkan contoh dari industri besar yaitu yang pertama ada industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Jenis yang kedua yaitu ada perdagangan. Contoh-contohnya barang yang diperdagangkan antara lain ada bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik,
kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi. Lalu jenis usaha yang terakhir, yang ketiga, ada jasa. Contoh dari pekerjaan yang menjual jasa ada guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan lain sebagainya. Ya, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kakak jelaskan dapat diterima dan juga ilmunya bermanfaat. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran selanjutnya.